Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rajli Studio guys. Hari ini masih lagi saya membahas tentang sepak bola guys, yang mana pemain Brazil Roberto Carlos merupakan antara pemain yang paling disegani dalam dunia sepak bola. Juga berkomentar tentang kualitas pengadil ketika laga antara Indonesia versus Qatar guys. Ini merupakan satu suasana yang pada saya sangat merugikan guys, merugikan bagi timnas Indonesia dan memalukan timnas Qatar karena kualitas pengadilan yang tidak sepatutnya guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak cuplikan video ini. Jenna has caught the defender with a trailing leg. The referee has to show a second yellow card for the challenge. And Indonesia's first game in the under-23 reaksi Roberto Carlos pun grandíssimo jogador. Pero quando se habla de seleção brasileira, se habla de Roberto Firmino. Bukan hanya bikin kisruh di pentas persepakbolaan Asia. Aksi curang tuan rumah Qatar yang terindikasi menyogok wasit di Piala Asia U23 juga menuai sorotan dari legenda sepak bola dunia, Roberto Carlos. Carlos yang kebetulan menonton langsung laga tersebut tampak geleng-geleng melihat aksi curang wasit, terutama saat Ivar Jenner mendapat kartu merah. Seusai laga, Carlos yang dihubungi wartawan langsung menyatakan kekecewaannya atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov. Menurut Carlos, aksi culasnya itu menciderai nama baik para wasit di Asia. Saya mendapat undangan dari Bapak Erik untuk menonton laga Indonesia versus Qatar. Saya menikmati pertandingan itu, tapi saya perlu mengatakan saya kecewa dengan kepemimpinan wasit, ujar Roberto Carlos. Menurut saya, Indonesia setidaknya 3 kali dicurangi di laga tersebut, tambah Carlos. Sementara itu, media ternama asal Inggris, ESPN menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullo Kabirov saat timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U20 2024. Hal yang paling menjadi sorotan dan kecaman juga berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Utrecht itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar, Saifullah Hasan, sehingga berbuah kartu kuning kedua. ESPN menilai duel Ivar dan Hasan masih 50-50. Meski Hasan lantas terlihat begitu kesakitan. Setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena menerima kartu merah hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama, tulis ESPN. Reaksi Hasan seolah menunjukkan bahwa dia telah dilanggar oleh Jenner, tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak, ia hanya pura-pura sakit. Keputusan buruk Kabirov sudah direspons oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil, tambah ESPN. Di sisi lain, media Qatar Doha News mengklaim timnas Qatar U-23 bermain dominan saat mengalahkan timnas Indonesia U-23. Doha News menuliskan headline Qatar mendominasi di laga pembuka melawan Indonesia. Media yang berbasis di ibu kota itu juga memuji penampilan tim yang menunjukkan kualitas dan determinasi sepanjang permainan di Stadion Jassim bin Hamad. Klaim Doha News soal dominasi Qatar atas Indonesia juga tak akurat. Ini karena timnas Indonesia U23 justru unggul dalam penguasaan bola walau harus bermain dengan 9 pemain karena kartu merah yang didapat Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, mengacu statistik di laman resmi AFC. Jumlah operan yang dilakukan timnas Indonesia U23 pun jauh lebih banyak. Total ada 393 operan yang dilakukan berbanding 302 yang dilakukan oleh Qatar. Menurut Mimin sendiri, timnas Indonesia U23 sejatinya unggul segalanya atas Qatar. Tapi Qatar lebih diuntungkan oleh wasit. Lantas gimana pendapat kalian timnas lovers? Demikianlah video berkaitan dengan bagaimana seorang legenda sepak bola dunia juga turut kecewa dengan keputusan wasit guys. Roberto Carlos membuat komentar bahwa dia datang melihat perlawanan antara Indonesia Qatar atas jemputan Erick Thohir guys. Namun begitu, apa yang dia kecewa melihat sekali kualitas wasit yang memberikan kartu yang tidak sebetulnya guys.
Roberto memberi komentar bahwa lebih kurang 3 kali wasit mencurangi timnas Indonesia guys. Namun dalam soal ini, kenapa seorang wasit yang berpengalaman melakukan perkara seperti begini? Apa sebabnya? Kenapa dia boleh melakukan kesilapan sebanyak 3 kali? Kenapa dia tidak berpikir selepas kali pertama dia memberikan kartu, apakah kartu itu selayaknya diberikan kepada pemain timnas Indonesia, ataupun apakah ada VAR yang perlu disimak semula, dan kenapa kartu yang diberikan itu tidak ditarik balik, malahan diteruskan guys. Situasi ini memberi tanda tanya kepada pemain timnas Indonesia, malahan pelatih Sintayong dan juga Erick Thohir turut meluahkan rasa kecewa dengan situasi ini guys. Erick Thohir juga membuat nyataan bahwa dia akan membuat ulasan ataupun memberikan surat kepada AFC untuk mempersoalkan kenapa situasi ini perlu diberi nilai semula oleh AFC, bahwa itu perkara sepatutnya tidak diberikan kartu guys. Namun begitu, keputusan demi keputusan yang berlaku kontroversi di luar nalar ini telah mencemarkan ataupun merosakkan kualitas ataupun image AFC pada tahun ini guys. Kita mengharapkan supaya orang yang bertanggung jawab mengendalikan AFC ini dapat menjawab persoalan demi persoalan yang telah pun dikemukakan oleh PSSI guys. Pada saya, kualitas perlu dijaga, kualitas permainan perlu ada, kualitas pengadil juga perlu ada. Tidak boleh hanya pemain yang berkualitas, tapi pengadil mesti lebih-lebih berkualitas untuk memastikan laga itu berlangsung dalam situasi yang aman, situasi yang terjamin keselamatannya, situasi yang memberikan kepuasan kepada para penonton, situasi yang memberi kepuasan kepada para pemain, para pelatih, dan juga kena ingat bahwa permainan yang berlaku pada ketika ini bukan hanya dilihat oleh orang di dalam stadion, tapi dilihat di seluruh dunia guys. Seluruh dunia menyaksikan kecurangan ini. Media antarabangsa, media Amerika, media Malaysia, Asia, Thailand, Filipina, semua menyorot aksi yang berlaku di AFC pada ketika ini. Perlu kita akui dan paham bahwa kualitas pengadil itu sangat penting untuk memastikan motivasi pemain dapat dikembangkan, diteruskan. Di samping mereka tidak sia-sia berlatih selama ini. Kalau mereka berlatih keras selama ini tapi dicurangi oleh wasit, pada saya satu perkara yang sangat merugikan guys. Sehingga legenda sepak bola dunia turut berduka, turut kecewa dengan situasi ini guys. Menurut Anda bagaimana? Apakah wasit seperti ini perlu terus menjadi wasit ataupun perlu dikeluarkan daripada mana-mana turnamen supaya tidak mengganggu gugat kestabilan, keadilan sistem wasit yang ada di sepak bola dunia guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Majulah suka untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.